Oke, selamat pagi. Pagi. Senang sekali ya kita bisa ketemu lagi pagi ini dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia. Sudah sebulan mungkin tidak melihat saya tampil di sini karena memang ada misi ya kami untuk mengurus orang tua di Lampung yang lagi sakit. Tapi hari ini kita bisa bertemu kembali dan semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, judul khotbah saya adalah hati yang luas walau kehidupan terbatas. Hati yang luas walau kehidupan terbatas. Kalau kita melihat di dalam Alkitab ada orang-orang yang memiliki hati yang luas, tetapi mereka memiliki kehidupan yang tak terbatas. Artinya kehidupan yang mana mereka wajar untuk memiliki hati yang luas. Tetapi ada beberapa tokoh Alkitab dan dia hanya, mungkin dibilang dia hanya pemain figuran ya. Dia pemain figuran, tapi saya ingin membidik tokoh ini. Dia memiliki hati yang luas walau kehidupannya itu terbatas. Orang itu ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Rasul dan disebutkan dalam pasal 9 ayat 43. Dikatakan Kisah Rasul pasal 9 ayat 43 seperti ini. Kemudian daripada itu Petrus tinggal di beberapa hari di Yope di rumah seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Kemudian dalam pasal 10 ayat 32 disebut bahwa suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi pantai. Di sini dia hanya pemain figuran ya. Kalau mungkin dalam sinetron Ikatan Cinta, dia bukan Amanda Manopo atau pasangannya, bukan. Tetapi dia cuman mungkin pecel lele yang dimampirin gitu. Seorang pedagang pecel lele, pemeran utama datang untuk mampir di situ. Tapi saya mau membidik pemain figuran ini. Dia seorang pemain figuran, bisa dikatakan bukanlah tokoh sentral di sini, karena tokoh sentral di sini adalah Petrus dan Cornelius. Tetapi dalam perannya dia sangat luar biasa. Walaupun kehidupannya itu terbatas, tapi dia memiliki hati yang luas. Kita akan melihat beberapa hal yang perlu kita pelajari dari seorang bernama Simon si penyamak kulit. Jadi Simon penyamak kulit. Jadi pertama, Alkitab hanya menyebutkan 3 ayat tentang Simon penyamak kulit ya. Tadi dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 43, kemudian dalam Kisah Rasul 10 ayat 5 dan Kisah Rasul pasal 10 ayat 32. Hanya 3 ayat. Alkitab tidak menyebutkan asal usulnya, orang tuanya siapa, anak siapa, atau keluarganya siapa. Tetapi Alkitab hanya menyebutkan dia seorang penyamak kulit, tinggal di Yope, di ujung pantai. Hanya itu aja. Tetapi satu hal yang sangat penting, yang sangat bagus sekali, dia hospitality, memberi tumpangan kepada seorang bernama Petrus. Dia tinggal seorang diri, pekerjaannya membuatnya dikucilkan. Apa pekerjaannya? Penyamak kulit. Kemudian mungkin ada yang bertanya, penyamak kulit itu apa sih? Pekerjaan penyamak kulit adalah pekerjaan mengolah kulit mentah hewan menjadi kulit yang bisa digunakan untuk keperluan barang-barang. Kulit sepatu, misalnya buat sepatu, buat jaket, buat topi, dan semua itu terbuat dari kulit binatang. Dan biasanya tidak hanya dalam peradaban kaum Yahudi, tetapi peradaban masa-masa orang lama dulu, mereka melihat bahwa seorang penyamak kulit adalah seorang yang kotor, yang mana sekitarnya itu penuh dengan bangkai hewan. Kemudian pekerjaannya adalah membersihkan daging-daging, kemudian daging itu berceceran di mana-mana, kemudian ada tulang-tulang hewan di mana-mana, dan ada kuburan. Dan biasanya bagi orang Yahudi itu adalah sesuatu yang menjijikan.
yang mana di situ dalam kitab Imamat dikatakan tidak boleh bersentuhan dengan bangkai. Maka orang-orang yang bekerja atau seperti Simon si penyamak kulit ini, pasti dia adalah orang yang dikucilkan, dijauhkan, karena pekerjaannya seperti itu. Kemudian disebutkan dalam Alkitab, dia itu tinggal di mana? Tinggal di pantai, di tepi pantai. Dia dikucilkan, pekerjaannya seorang penyamak kulit, kemudian binatang-binatang tadi direndam, dijemur di pinggir pantai. Itulah pekerjaannya. Tidak punya kerabat. Nah, di sini dalam hal yang ketiga perlu kita ketahui adalah dia memiliki inisiatif dalam mengambil peluang. Walaupun dia dikucilkan seorang diri dan rumahnya di ujung pantai, tetapi dia mengambil peluang. Peluangnya apa? Di pantai ada air laut, di pantai mataharinya panas ya, bisa dikatakan panas banget kalau di pantai. Nah, peluang ini dia ambil. Dia menjadi seorang penyamak kulit, yaitu menjemur kulit-kulit hewan, entah itu hewan biawak, ular, kemudian binatang-binatang yang mana kulitnya bisa difungsikan. Nah, kemudian di sini dia punya inisiatif ya tadi ya. Dia ngambil peluang. Kadang-kala ada orang sekitar ini ketika stagnan, mentok, dia nggak mau ngambil peluang. Coba kita belajar dari Simon penyamak kulit. Walaupun dia di ujung pantai, bisa dikatakan peluang untuk menghasilkan tuh nggak ada. Apa sih yang bisa dihasilkan? Mungkin dia mau ngelamar kerja, mungkin nggak ada yang terima. Tapi dia seorang diri di sana, dia cari peluang untuk menghasilkan, menjadi seorang yang mandiri, tidak ketergantungan, tidak mengharapkan. Tapi dia benar-benar hidup di sana, mencari profesi sebagai seorang penyamak kulit, dan ada hasil yang dia hasilkan, yang mana hasil itu untuk mencukupi kehidupannya dan juga mungkin keluarganya. Itu yang dilakukan oleh dia. Kemudian yang keempat yang perlu kita ketahui dari Simon penyamak kulit adalah dia memberi tumpangan untuk Petrus. Tumpangan tempat tinggal beberapa hari dikatakan. Kalau kita perhatikan dalam ayat 32, suruhlah seorang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit, beberapa hari di sana. Ya, sekalipun dia seorang diri, kemudian pekerjaan yang dijauhi oleh masyarakat, dijauhi oleh kaum Yahudi, dan rumahnya itu penuh dengan bau-bau bangkai, tetapi dia punya kesediaan untuk memberi tumpangan kepada seorang bernama Petrus. Dia nggak bertanya Petrus ini dari mana, seorang apa, tapi dia tetap menyanggupi untuk menumpang dan memberi tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan tumpangan. Dia tidak bertanya apa sih pekerjaannya, tetapi ketika pasti dia tahu ketika ternyata yang menumpang di rumahnya itu adalah seorang rasul, pasti dia sangat berbahagia. Saudara, keadaan rumah dan kesibukan hariannya tidak menghalangi dia yang punya hati yang luas untuk membantu siapa saja yang perlu bantuan. Terkadang ada beberapa orang sekarang ini ya, begitu perhitungan terhadap siapa tamu yang datang kepadanya. Mungkin kalau tamunya biasa saja, disambut dengan biasa saja. Mungkin kalau tamunya luar biasa, disambut dengan begitu luar biasa. Terkadang ada orang seperti itu. Ada kisah seorang yang bermimpi bahwa esok dia akan bertemu Tuhan. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar ini. Malamnya dia bermimpi akan bertemu dengan Tuhan. Esoknya bahwa Tuhan akan datang kepada dia. Akhirnya esok harinya dia melakukan hal tersebut. Dia mempersiapkan makanan seenak mungkin, kemudian dia mempersiapkan tempat tidur yang serapi mungkin, yang sebersih sewangi mungkin. Semua dibersihkan, rumahnya itu dia benar-benar menyambut tamu yaitu Tuhan. Dia mandi, dia menggunakan parfum yang mahal, baju yang rapi, pokoknya yang terbaik. Dan dia menunggu akan kedatangan Tuhan. Ketika dia menunggu, pintu diketuk. Dia benar-benar senang sekali ketika ada yang mengetuk pintunya. Kemudian dia membuka pintu dengan sumringah, dengan senang menyambutnya. Ternyata
itu adalah seorang anak kecil kurus yang kelaparan dan minta mau makan. Kemudian dia, aduh, ini ada orang mau minta makan, ditutup. Saya sedang menunggu Tuhan. Akhirnya anak itu pergi. Tidak beberapa lama, 1 jam kemudian dia menunggu. Dan yang datang, pintu kembali diketuk. Dan yang datang adalah seorang bapak-bapak yang sudah tua, sudah kurus dan minta makan kepadanya. Dia usir karena dia sekarang lagi menunggu Tuhan. Tidak beberapa lama kemudian dia menunggu dan ternyata hujan. Dia sudah mulai kecewa bahwa Tuhan tidak datang. Dalam keadaan hujan, ada pintu kembali diketuk dan dia berharap bahwa itu adalah Tuhan yang datang. Dia buka pintunya. Ternyata ada nenek tua dengan basah kuyup, kehujanan, kelaparan, dan minta mau makan dan mau menginap sebentar. Tapi dia begitu kecewa, marah, dan diluapkan marah kepada nenek itu untuk segera pergi karena dia sekarang waktunya itu khusus buat Tuhan. Akhirnya apa saudara? Nenek itu pergi, dia menutup pintu, dia menunggu Tuhan, dan Tuhan tidak datang sampai dia ketiduran. Dan sampai dia ketiduran, malam itu dia bermimpi. Bermimpi ketemu Tuhan. Dia protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau berjanji akan datang kepadaku, tetapi yang terjadi adalah engkau tidak datang sama sekali. Tuhan mengatakan, aku datang kepadamu dalam rupa anak kecil yang kelaparan, dalam rupa seorang bapak yang tua, dan dalam rupa seorang nenek yang tua yang butuh tumpangan. Tetapi kamu menolak aku 3 kali. Saudara, ini hanya sebuah cerita kisah. Tapi bisa dibayangkan bahwa kehidupan kita itu terkadang sama seperti seorang yang menunggu Tuhan. Kita begitu percaya kepada Tuhan, begitu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan fokus hati kita kepada Tuhan. Tapi seringkali kita menutup hati kita buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara kandung, mungkin, kemudian saudara seiman, tetangga kita, orang tua kita, atau orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kita menutup diri buat itu. Apa yang dikatakan dalam kitab Petrus? Dikatakan bahwa jika kita mengatakan cinta kepada Tuhan tetapi tidak mencintai, dikatakan ini, bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita mengasihi atau cinta kepada Tuhan yang tidak dilihat, sementara saudara yang dilihatnya itu dibenci? Berarti kita ada kepalsuan dalam hal itu. Ibrani 13 ayat 2 dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan pada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Artinya apa? Tetap terima, buka hati kita. Memberi tumpangan tidak harus membuka rumah kita, tetapi membuka hati kita untuk memberi bantuan, entah itu jasmani ataupun rohani, buat orang-orang yang memang harus diberi bantuan. Bantuan tidak harus berupa makanan minuman. Bantuan juga bisa berupa nasihat, berupa masukan, berupa motivasi, berupa contoh teladan supaya mereka bisa mengikuti jejak kita. Bisa juga dikatakan bahwa tidak hanya kita memberikan ikan kepada orang yang lapar, tapi berikan pancing kepada mereka, sehingga dengan pancing tersebut mereka bisa mencari ikan di luar sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang luas walau kehidupan terbatas. Ini dilakukan oleh Simon, seorang penyamak kulit, seorang yang dikucilkan, seorang yang jauh dari masyarakat, tinggal di tepi pantai. Tetapi satu hal yang bisa kita pelajari dari kehidupannya adalah dia hospitality, memberi tumpangan. Selain itu, dia mengambil peluang, tidak manja, tidak ketergantungan, tetapi kehidupan yang mandiri untuk mengambil peluang. Dan yang terakhir yang saya pelajari dari seorang Simon ini adalah dia seorang yang bersyukur atas kehidupannya. Dan pasti dalam kehidupan kita juga bisa menerapkan hal yang sama. Mungkin kita juga punya catatan
sebagai pemain figuran dalam hidup ini. Tidak terlihat, tidak menonjol dalam jemaat, tidak menonjol dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi cobalah menjadi seperti seorang Simon, si penyamak kulit ini. Walaupun ditulis hanya sedikit, tetapi punya kisah yang sangat berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Terima kasih sekali atas